Bayangkan sebuah rumah reot di tengah desa kecil, tapi isinya penuh dengan tumpukan uang dari lantai sampai langit-langit. Bukan dari warisan, bukan dari pencurian, tapi dari jualan pecel. Ya, hanya pecel, tapi punya rasa yang bikin orang kota rela antre berjam-jam. Siapa sebenarnya nenek tua penjual pecel ini? Apa rahasianya sampai bisa jadi kaya raya dalam diam? Dan kenapa ia menghilang setelah membagikan pecel terakhirnya? Cerita ini bukan sekadar tentang makanan, tapi tentang rahasia yang tersimpan di balik hutan, keikhlasan yang membawa berkah, dan sesuatu yang tak semua orang berani menyentuh. Selamat datang di kisah fiksi penuh misteri dan hikmah. Nenek penjual pecel dan rumah yang penuh uang. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbah Sarinah. Tubuhnya bungkuk, suaranya pelan, dan matanya mulai kabur. Namun setiap pagi, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan pecel yang diwariskan dari ibunya dulu. Tidak banyak orang tahu, pecelnya dibuat dengan ramuan rahasia dari daun hutan yang hanya dia yang tahu di mana letaknya. Rasanya pedas, manis, dan gurih, membuat lidah tak berhenti mengunyah. Desa itu jarang dikunjungi orang luar. Jalanannya berbatu, sinyal telepon nyaris tak ada. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, jalan ke desa mulai ramai oleh mobil-mobil dari kota. Orang-orang berbondong-bondong datang hanya untuk mencicipi pecel Mbah Sarinah. Anehnya, mereka tidak hanya puas, mereka seperti ketagihan. Bahkan ada yang rela antre hingga malam hari. Dan suatu hari, seorang wartawan dari kota datang meliput. Saat kamera menyorot ke dalam rumah Mbah Sarinah, orang-orang terkejut. Rumah tua reot itu, penuh dengan tumpukan uang tunai dari lantai sampai langit-langit, membuka rahasia sambalnya kepada siapapun. Orang-orang desa sering bertanya, bahkan ada yang mencoba mencontek, tapi rasa pecel mereka tetap berbeda. Mbah Sarinah hanya tertawa kecil setiap kali ditanya. Dia hanya bilang, yang penting ikhlas dan doa. Namun sesungguhnya, setiap malam Jumat, ia pergi ke hutan sendirian. Di sana, ia memetik daun kecil dari balik batu tua yang tumbuh di antara akar pohon keramat. Tak ada yang tahu daun itu. Jika disentuh orang lain, rasanya getir. Tapi di tangan Mbah Sarinah, daun itu menjadi bumbu luar biasa. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang ia memakai susu. Ada yang bilang dia dibantu makhluk halus. Tapi siapa yang peduli? Pecelnya enak, dan orang rela bayar ratusan ribu hanya untuk satu bungkus. Setiap hari, rumah Mbah Sarinah kedatangan mobil mewah. Beberapa membawa tas kertas berisi uang, sebagai sedekah. Mereka bukan hanya membeli pecel, tapi juga berharap bisa ikut sukses. Saya mau beli pecelnya, Mbah, biar usaha saya lancar, kata seorang pengusaha properti. Uang semakin menumpuk. Bahkan loteng rumahnya sampai ambruk karena tak kuat menahan beratnya. Tapi anehnya, Mbah Sarinah tetap hidup sederhana. Dia tidak pernah membeli pakaian baru, tidak ganti genteng, bahkan tetap masak dengan kayu bakar. Beberapa orang mulai curiga. Bagaimana bisa seorang nenek yang hidup seperti itu memiliki uang lebih banyak daripada kepala desa? Suatu malam, saat hujan turun deras dan desa diselimuti kabut, datanglah seorang lelaki berpakaian hitam naik motor trail tanpa plat nomor. Ia datang bukan untuk membeli pecel. Ia meminta bicara empat mata dengan Mbah Sarinah. Tak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi sejak malam itu, Mbah Sarinah tak lagi pergi ke hutan. Ia hanya duduk di teras rumah, matanya kosong, dan tak menjawab ketika orang bertanya. Namun, pecelnya tetap tersedia setiap pagi, dan rasanya tetap sama, bahkan lebih kuat. Orang-orang semakin ramai berdatangan. Tapi bagi Mbah Sarinah, dunia seperti berhenti berputar. Pada suatu pagi, Mbah Sarinah membagikan pecel secara gratis kepada semua orang yang datang. Hari ini gratis. Hari ini terakhir, katanya lirih. Orang-orang bingung, tapi mereka tetap makan dengan lahap. Rasanya seperti biasa, bahkan lebih nikmat dari sebelumnya. Namun setelah itu, Mbah Sarinah menutup warungnya. Ia tidak lagi muncul di pagi hari. Panci-panci dibiarkan kosong.
Tikar tempat ia melayani pembeli tergulung rapi. Orang-orang yang pernah makan pecelnya merasa gelisah. Ada yang sakit perut. Ada yang mimpi aneh. Ada pula yang mendengar suara memanggil mereka dari arah hutan. 3 hari kemudian, beberapa warga memberanikan diri masuk ke rumah Mbah Sarinah. Mereka tidak menemukannya. Rumah itu kosong. Tidak ada Mbah Sarinah. Tidak ada pecel. Tidak ada uang. Semua uang yang dulu menumpuk lenyap. Yang tersisa hanya abu hitam di lantai, dan bau sambal yang menggantung di udara. Beberapa warga bilang melihat sesosok perempuan tua berjalan menuju hutan, membawa lesung dan daun-daun di keranjang punggungnya. Tapi tak ada jejak kaki di tanah basah. Banyak orang mencoba membuat pecel seperti milik Mbah Sarinah. Bahkan ada yang membuka pecel Mbah Sarinah KW di kota. Tapi rasanya biasa saja. Sebagian orang percaya Mbah Sarinah tidak benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke hutan, tempat di mana ia pertama kali menemukan daun rahasia itu. Sebagian lain percaya ia bukan manusia biasa. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang pernah mencicipi pecelnya, tidak akan pernah melupakannya. Rasa itu melekat, seperti doa yang tak selesai dibacakan. Dan hingga hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, ada bau sambal yang tercium di udara desa itu. Tak terlihat siapapun, tapi orang tahu, Mbah Sarinah belum pergi jauh. Kisah ini mengajarkan bahwa keberkahan tidak selalu datang dari kekayaan, tapi dari keikhlasan hati dan kesederhanaan hidup. Mbah Sarinah tidak pernah tamak, tidak sombong, dan tetap rendah hati meski dikelilingi uang. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang datang dengan usaha, doa, dan tidak lupa berbagi. Tapi jika niat sudah menyimpang, sebesar apapun hartamu, bisa hilang dalam sekejap. Jangan terlalu bangga dengan dunia, karena segalanya bisa lenyap jika tidak dijaga dengan hati yang lurus dan niat yang bersih. Jika kamu suka cerita ini dan ingin mendengarkan kisah-kisah fiksi penuh hikmah dan ketegangan lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukung terus channel ini agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita unik, penuh pesan, dan tak terlupakan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.